So back to the new episode. Kali ini bercerita mengenai seorang jaksa. Oke, jadi gini, bagaimana ceritanya ya guys, kalau seorang jaksa yang sangat jujur, keras, dan cerdik divonis penjara 15 tahun karena fitnah oleh seseorang demi melancarkan bisnis dan kekuasaannya di Korea. Nah, ini ceritanya. Kisah ini berawal dari adanya demo di suatu proyek. Para demonstran ini berunjuk rasa pada proyek itu disebabkan karena proyek itu bisa mengganggu tempat tinggal hewan. Akan tetapi dari belakang masa tiba-tiba ada sekelompok orang yang entah dari mana asalnya langsung maju. Dan dengan spontan langsung menghajar dengan tongkat ke salah satu polisi hingga polisi itu terluka. Si pemukul itu akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor. Malamnya, di kantor kejaksaan, seseorang dimintai keterangan oleh polisi. Limin mendengar perbincangan itu, akhirnya dia mendekati saksi itu dan menanyakan beberapa pertanyaan. Namun orang itu tidak kooperatif dan malah nyolot. Merasa kesal, Limin akhirnya menghajar orang itu beberapa kali hingga dia terjatuh ke lantai. Kemudian dia membicarakan hal tadi ke atasannya, sebut saja Ligo. Ia sempat berselisih dengan atasannya karena dia menggiring opini berbeda terhadap apa yang dia teliti. Karena Limin penasaran siapa lakon di balik kejahatan itu, dia mencurigai kalau si pemukul adalah preman yang dibayar. Dia akhirnya pergi ke ruang tersangka untuk menginterogasi si pemukul. Keesokan harinya, Limin pergi ke ruang tersangka untuk interogasi lebih lanjut. Namun naas, si pemukul ini sudah tergeletak di tempat dan sudah tak bernafas. Limin pun panik dan penasaran kenapa si tersangka tiba-tiba tak bernyawa, dan seketika hari itu Limin ditangkap karena difitnah telah membunuh tersangka. Karena Limin saat itu menginterogasi tersangka dan akhirnya media pun ramai membicarakannya. Limin akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke sel penjara. Kesengsaraan dimulai. Para napi yang dulunya dijebloskan ke penjara sebab jaksa Limin mengajarnya dengan habis-habisan hingga Limin terluka cukup parah di wajahnya. Kasihan juga ya jaksa Limin. Kecerdikan Limin diawali dirinya saat melihat suatu berita di televisi. Sang atasan menyetujui lajunya proyek. Limin curiga, dia mengingat-ingat kejadian yang membuatnya di penjara. Sebelum di penjara, sang atasan menjebaknya untuk mengakui bahwa dia membunuh orang. Dia menjanjikan bahwa dengan cara itu sang atasan bisa menolongnya. Akan tetapi Limin baru menyadari kalau dia dijebak pada saat persidangan. Limin sangat marah hingga dia mengejar jaksa pengkhianat untuk memukulnya. Limin sangat marah dan kesal kepada Ligo. Limin menulis surat untuk mengajukan banding ke persidangan. Namun karena pengacaranya juga bersekongkol dengan Ligo, akhirnya sang pengacara menolaknya. Hari demi hari dijalani di penjara. Hingga suatu saat ada sipir yang bertanya pada para napi, adakah yang bekerja di bidang properti? Limin memberitahu bahwa dirinya bisa membantu si sipir dengan pengetahuannya tentang hukum. Merasa terbantu oleh si Limin akhirnya meminta balas budi kepada sipir untuk menghajar orang yang menganiayanya sesampainya di penjara. 5 tahun berjalan, suasana penjara kian berubah. Napi bisa makan enak dan bisa merokok karena jasa Limin. Semua napi sangat menghormati Limin. Hingga di suatu saat jam makan siang, Limin mendengar sesuatu ucapan yang sama persis dengan apa yang dulu si pembunuh polisi katakan. Dia mendekati si napi baru, Opa, untuk menanyakan dari mana kata-kata itu berasal. Opa adalah seorang menipu yang sudah menipu kurang lebih 10 wanita. Wow. Awalnya si Opa tidak mau memberitahu hingga akhirnya si Limin menyuruhnya temannya untuk menyeret si Opa ke lapasnya. Limin menjanjikan akan membebaskan si Opa dengan syarat dia mau memberitahu, dan di situ juga disediakan ayam goreng. Ayam goreng. Berharap si Opa tertarik dan mau memberitahu. Rayuannya Limin pun berhasil, si Opa memberitahu semuanya kepada Limin dengan menyantap ayam yang disediakan. Sedap ya. Limin memberikan tawaran kepada Opa untuk membantunya selepas keluar sel dengan iming-iming harta yang melimpah. Opa mengiyakan dan mereka berdua terus membuat rencana dan juga barang bukti. Kehidupan di penjara masih terus dilalui Limin. Akan tetapi Limin juga berusaha mengumpulkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah.
Hingga akhirnya tiba si Opa keluar dari penjara. Ia menjalankan instruksi yang diberikan Limin setelah dia bebas. Dimulai dengan Opa nongkrong dengan teman-temannya dulu yang berdemo di pertambangan. Dia merekam pembicaraan dengan si gendut bahwa si pembunuh polisi mempunyai penyakit asma dan harus selalu menggunakan alat bantu pernafasan. Hingga rekaman itu berhasil dia kirimkan ke penjara dan oleh Limin dikirimkan ke kantor kejaksaan untuk barang bukti di sidang banding kelak. Tidak henti-hentinya nih, warga YouTube masih terus diusut mafia yang mendengar Limin mencoba mengajukan banding ke pengadilan dengan membawa rekaman yang berisi kalau ternyata si tersangka mempunyai penyakit asma. Karena si mafia merasa penasaran dari mana informasi itu berasal, akhirnya dia pun menyuruh bawahannya mencari orang yang memberikan informasi ke Limin. Lalu Opa yang mendengar informasi kalau si gendut masuk rumah sakit, dia akhirnya menjenguk si gendut dengan kondisi yang tak sadarkan diri. Kasian ya gendut. Merasa kasihan, Opa memberikan beberapa uang sebagai permintaan maaf karena telah membawa si gendut dalam masalahnya. Waduh, sadis juga ya. Setelah menyenguk temannya, si Opa takut keselamatan dirinya bernasib sama seperti si gendut. Akhirnya Opa mengunjungi Limin di penjara. Opa pun bilang kalau dirinya gak mau lagi bantu Limin dengan alasan jasanya sudah cukup untuk membalas budi Limin. Aduh, takut juga ya si Opa. Opa yang basicnya menipu, dia makan malam dengan pacar di rumah sang pacar. Kakak sang pacar mempunyai beberapa hal yang ganjal tentangnya. Apa ya yang bikin ganjal? Di keesokan harinya, si Opa dan pacarnya jalan. Pada saat di mobil, si Opa keluar dari mobil sang pacar sebab ada mobil yang menghalanginya di lampu merah yang sudah nyala hijau. Pemilik mobil itu langsung keluar dan menghajar Opa dan ternyata orang yang berada di mobil itu adalah suruhan dari Limin. Karena sang Opa berkhianat karena tak mau membantunya lagi. Kan Opa udah dibilang jangan macem-macem sama Limin. Dan akhirnya si Opa pun mau menjalankan instruksi dari Limin. Satu persatu instruksi ia laksanakan cerdik dan pintar. Si Opa menyamar jadi penyorak kampanye meniduri manajer bank dengan tujuan mencari dana ilegal sang mafia sebagai barang bukti. Dan pada saat Opa menyamar menjadi jaksa, ia mendekati Jaksa Bambang untuk bisa menandatangani surat diadakannya sidang. Setelah mengenal Jaksa Bambang di acara pesta, keesokan harinya si Opa mendatangi kantor Jaksa Bambang untuk melancarkan aksinya, yaitu dengan memalsukan tanda tangan Jaksa Bambang di sebuah surat pengantar banding. Aduh, udah mulai panas ya di sini. Jaksa Bambang bingung karena dirinya tidak merasa menandatangani surat itu. Si Bambang pun melaporkan polisi untuk menangkap Opa. Di sisi lain, Opa juga sedang dicari oleh orang suruhan mafia. Sayangnya, si Opa tertangkap pada saat dirinya sedang di apartemen. Kemudian Opa dibawa ke tempat yang sepi. Para orang suruhan mafia ini akan menghajar kepala Opa dengan sebuah palu yang besar. Aduh, sebesar apa palunya ya? Kayaknya serem banget deh. Ketika Opa mau dieksekusi, tiba-tiba datanglah polisi yang juga sedang mencari Opa. Karena melihat Opa yang dikeroyok, akhirnya polisi langsung mengejar dan menangkap orang yang sedang memukuli Opa. Opa akhirnya diamankan dan dibawa ke kantor Jaksa Bambang untuk dimintai keterangan. Ketika diminta keterangan, ternyata Jaksa Bambang sudah mengetahui bahwa si Opa adalah seorang penipu dan Jaksa Bambang akan memasukkannya ke dalam penjara. Aduh, masuk penjara lagi. Merasa takut, akhirnya si Opa bernegosiasi jika dia bisa membantu Jaksa Bambang untuk terkenal sebagai pahlawan. Jika bisa membantu kasus yang sedang diselidiki si Opa. Akhirnya dia mengikuti kata-kata Opa dan Opa tidak jadi dipenjarakan. Dan si Jaksa Bambang mau bekerja sama untuk menyelesaikan kasus pemfitnahan Limin. Setelah semua bukti terkumpul dan pengadilan pun sudah menyetujui diadakannya banding, sayangnya semua gak berjalan mulus nih guys. Persidangan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Limin keluar dari sel dikawal sipir. Akan tetapi sipir dipanggil oleh atasannya dan menyuruh Limin untuk diam di tembok. Akan tetapi dari arah lorong, teman Limin berkhianat. Dia menusuk perut Limin beberapa kali hingga Limin sangat kesakitan. Sadis juga ya, aduh. Rupanya teman Limin itu dihasut oleh sang mafia dengan tujuan menggagalkan Limin untuk disidang. Suasana di pengadilan pun tidak kondusif karena si Limin tidak kunjung datang hingga akhirnya pengadilan pun menunda sidang selama 30 menit. Namun ketika hakim hendak mengetuk palu, datanglah si Limin dengan ambulan dan akhirnya sidang tidak jadi ditunda. Opa dan Jaksa Bambang senang karena Limin akhirnya datang.
Semua bukti-bukti dikumpulkan dan Limin meminta Oppa untuk menjadi saksinya, dibantu juga oleh Jaksa Bambang yang sudah bersekongkol dengan Oppa. Satu persatu bukti pun diajukan dijelaskan oleh Limin, hingga akhirnya satu bukti terakhir yang membuat si mafia ketakutan dan tidak bisa mengelak, yaitu sebuah healer milik tersangka yang dulu dibuang oleh mafia ke sungai. Waduh, deg-degan tuh ya mafia. Jadi gini nih guys, si mafia sengaja menjebak dan memfitnah si Limin membunuh tersangka itu karena Limin menghalangi si mafia dalam berpolitik. Dia membunuh dengan cara mengambil healer milik tersangka dan membuang ke sungai dengan tujuan tidak ada barang bukti. Jadi, kematian itu pure disebabkan si Limin, yang mana Limin ini terkenal dengan suka memukul saat interogasi. Karena supir yang merasa sakit hati dipecat oleh mafia, dia pun bekerja sama dengan Oppa dengan diiming-imingi uang. Untuk menyambung hidupnya, akhirnya si supir berhasil menemukan healer yang dibuang oleh mafia untuk membawa ke pengadilan. Akhirnya hakim memutuskan bahwa mafia bersalah dan menjadi tersangka. Dan si Limin dibebaskan dan akhirnya dibebaskan dari tuduhan itu dan dibersihkan nama baiknya. Keesokan harinya keluarlah Limin dari penjara, disambut oleh Oppa yang sudah menjemput di depan gerbang. So, begitu aja episode kali ini tentang seorang jaksa yang sangat jujur, keras, dan cerdik tetapi divonis penjara 15 tahun karena fitnah oleh seseorang. So, buat warga YouTube, jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya. Don't go anywhere, see you and bye-bye. All of the honey sweet brew of ours, up in a painted cup, right in the sky like a firefly.